Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan kita, ya kita katakan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan masih di dalam tema yang sama, bagaimana kita ini membangun hubungan, relasi yang sehat dengan Tuhan. Tapi hari ini subtemanya adalah penghalang-penghalang di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita semua rindu pasti punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi ya percayalah selalu ada penghalangnya. Ya, tidak mungkin iblis itu mau berdiam diri kita dekat dengan Tuhan. Ya, yang pertama pasti iblis tidak akan senang. Lalu dia akan memakai berbagai cara untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan yang diberikan dari gereja adalah Yesaya 59. Kita baca mulai dari ayat yang pertama, saudara ya. Yesaya 59 ayat 2 sebenarnya, tapi saya pengen kita baca satu perikop. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak untuk, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua berkata di sana, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang pertama, coba kita balik dulu ke ayat yang pertama, saudara. Mari kita pahami bersama. Saya banyak menemukan orang Kristen yang berkata, Bu, saya itu udah doa loh. Saya itu udah puasa loh, Bu. Saya itu sudah melakukan ini dan itu. Tapi kenapa saya belum menerima jawaban? Yang pertama yang harus kita mengerti, firman Tuhan, Alkitab berkata Tuhan tetap Tuhan. Dia berkuasa, yes. Dia sanggup menjawab doa kita, amin. Dia sanggup mengubah keadaan kita, pasti. Makanya firman ini berkata sesungguhnya Tuhan tuh gak pernah berubah. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya, dia sanggup menjamah, dia sanggup melakukan segala perkara yang dia mau. Ya, dan dikatakan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu dari segala dosa, dari segala pergumulan, segala tantangan. Dan juga pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekalipun banyak orang Kristen itu yang gak tahu diri, sorry ya. Ya, Tuhan tuh gak denger-denger doa saya. Tuhan mau dibilang tuli loh. Saya tuh yang pertama marah kalau ada orang Kristen yang bilang, Tuhan tuh enggak dengar loh Bu doa saya. Saya mau tanya, Tuhan dengar enggak? Enak aja ngomong Tuhan enggak dengar. Tuhan itu dengar. Jangan pernah ada yang bilang Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Ya, marah saya kalau dibilang Tuhan tidak mendengar. Tuhan itu telinganya enggak kurang panjang. Bahkan di dalam hati pun yang kita ngomong di dalam hati Tuhan mendengar. Jadi jangan bilang Tuhan tidak dengar saudara. Belum engkau ucapkan saja masih dari hatimu Tuhan mendengar suara hatimu. Bahkan enggak usah suara hati, Alkitab bilang bahasa air mata juga Tuhan tahu. Jadi mulai hari ini jangan bilang Tuhan tidak dengar doa saya. Seringkali kita orang Kristen salah ngomong. Tuhan belum dengar. Enak aja Tuhan belum dengar. Tuhan tidak mendengar apalagi gitu ya. Ayat ini berkata, coba kita kembali. Ya sebenarnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang dan juga bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar. Dia tetap mendengar, tetapi ayat yang kedua berkata di sana apa?
Sesungguhnya apa? Ayat yang kedua tolong, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, dikatakan di sini, nah kalau orang mau berdoa sebesar apapun engkau mau berdoa, mungkin disertai dengan doa puasa, kalau hubungan kita terpisah dari Tuhan, maka percuma. Makanya saya melihat banyak kehidupan orang Kristen tuh nggak berubah-berubah. Keadaannya stuck di situ. Dia pede, dia pikir dia ke gereja tiap minggu, dia berdoa, dia melakukan mungkin persembahan, perpuluhan, dia pikir Tuhan udah seneng. Ternyata dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia begitu pede mengatakan Tuhan beserta dia, ternyata Alkitab berkata dia dengan Tuhan hubungannya terpisah. Lah kalau hubungan terpisah mau apa saudara? Ya, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Apalagi merasakan pertolongannya, merasakan penyertaannya, tidak mungkin. Dan yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Hal pertama yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak adalah kejahatan. Sehingga itu yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita dan Dia tidak mau menjawab doa kita ialah karena segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, jangan anggap enteng dosa itu. Sekarang ini yang namanya dosa itu mulai dikurang-kurangi bobotnya. Orang sekarang banyak hidup kompromi dengan dosa. Karena mereka pikir biasalah, nggak usah terlalu kudus-kudus lah hidup ini. Banyak orang mulai kompromi dengan dosa sehingga mereka berpikir dosa itu ya sesuatu yang biasa. Saudara, dosa itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam diri manusia. Kenapa Yesus turun dari sorga? Kenapa dia datang untuk mati, disiksa, mencurahkan darahnya? Kan cuma untuk satu hal. Untuk apa? Membereskan hidup kita ini dari dosa. Karena itu jangan anggap enteng dosa dalam hidup kita. Mungkin ada yang berkata, saya tidak selingkuh loh Bu. Saya tidak berzinah loh Bu. Tapi engkau masih punya kepahitan di hati. Engkau masih iri hati terhadap orang. Ya, omongannya itu seringkali omongan yang pahit kepada orang. Ya. Bahkan cara berpikir kita seringkali melihat orang, ya, dan kita suka tersinggung, kita suka marah, itu juga semua dosa-dosa yang harus kita bereskan dari hidup kita. Dosa itu ada jenisnya, ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Ada dosa yang mengikat, ada dosa yang hanya kejatuhan. Dosa itu yang kelihatan, ya kalau dosa kelihatan itu, ya enaknya apa? Orang bisa tegur kita kalau dosa yang kelihatan. Ya misalnya, ya kita pemarah atau kita ada orang ya yang bersinah, selingkuh itu kelihatan. Nanti ada temennya yang tahu diomongin, kamu tuh nggak boleh kayak gitu loh. Saya tuh kalau lihat-lihat kamu tuh kayaknya pemarah banget ya, salah dikit marah.
Ya, kok kamu tahu bilang gitu ya? Saya lihatlah orang dari kamu itu marah, kita masih bisa ada yang tegur. Orang terdekat kita. Tapi kalau dosa yang tidak terlihat dan biasanya orang tidak menyadari dosa yang tidak terlihat itu. Di sini loh, di dalam hati. Hati yang pahit, iri, dengki, ya, lihat orang matanya udah kayak gini. Nah ini, dosa ini. Ini dosa saudara. Jangan pikir itu enggak dosa, memang cuma mata yang begini. Tapi itu dari hati yang jahat. Suka lihat orang susah. Ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu dosa. Ya, kalau lihat orang senang dia susah. Tapi kalau lihat orang susah dia senang. Ini dosa saudara. Mari kita hari-hari ini, saya tidak perlu menjelaskan kepada saudara apa itu dosa. Karena saya percaya anak kecil itu enggak usah diajari cara dosa ini bukan. Enggak, dia dengan sendirinya akan tahu. Ya, anak kecil itu kita enggak usah ajari cara bohong. Dengan sendirinya dia pintar bohong. Tapi dia tahu enggak bohong itu dosa? Tahu. Kenapa begitu? Karena Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati manusia. Jadi manusia melakukan dosa itu dia pasti tahu ada tuduhan di hati. Kalau anak kecil kita nggak usah ajarin nyolong, nanti dia bisa nyolong sendiri duit kita. Tapi waktu dia nyolong ada rasa berdosa nggak? Ada. Saya dulu belum kenal Tuhan Yesus. Saya kalau nyolong uang mami saya, papi saya, ya saya takut. Ada rasa takut. Ya, tapi saya tetap ambil juga. Tapi habis itu takut. Kenapa? Waktu saya masih kecil, saya masih SD, saya udah tahu itu dosa. Saya tahu itu salah. Dan saya kadang menyesal melakukan itu, tapi besok saya ulangi lagi. Kenapa? Karena saya terikat. Nah, ada dosa kejatuhan, ada dosa keterikatan. Orang kena roh persinahan contoh, ya percabulan. Roh persinahan percabulan itu nggak usah bicara kita selingkuh, kita ke tempat pelacuran, atau kita melakukan hubungan dengan orang lain, nggak usah. Nonton film porno, itu roh persinahan nggak? Ya. Tapi saya mau tanya, itu bisa kejatuhan dan juga bisa keterikatan. Ya, kejatuhan contohnya. Sekarang itu kan dosa itu hanya sejauh mata kita nih di HP kita ini kan. Banyak sekali dosa kan. Ya seperti yang saya bilang. Saya mau bikin khotbah kaki Dian. Saya klik di Google kaki Dian. Yang muncul Dian punya kaki. Ya itu yang muncul Dian punya kaki semua. Wah mulus-mulus. Ya. Sekarang tinggal kita nih mau klik Dian punya kaki atau kaki Dian. Atau kakinya Dian. Benar apa benar? Ya, kalau saya tetap otak saya ya positif karena ada firman, ya saya lewatin itu. Saya nggak mau, saya klik kaki Dian. Tapi kalau orang yang masih mau main-main, tidak kuat di dalam firman, rohnya nggak kuat, ya dia coba-coba klik kakinya Dian. Nanti begitu klik satu kakinya Dian, keluar kaki-kaki yang lain. Iya enggak bapak-bapak? Nggak usah pura-pura bego. Tapi nggak usah angkat tangan juga. Nanti malu ya. Akhirnya ada orang
saat itu ketika dia klik terikut emosi perasaannya, dagingnya terpancing, dia ikuti. Lalu dia terjerumus menonton film porno. Hari itu saya mau tanya, dia jatuh atau terikat? Jatuh dulu, jatuh, belum terikat. Baru jatuh. Nanti besok dia, nah ini loh saudara, film porno itu begitu sekali masuk dia tuh merasuki pikiran, merasuk sel-sel di otak. Sekarang itu banyak anak-anak muda yang otaknya udah rusak. Kenapa? Karena mereka itu nonton film porno sehingga membuat itu dia teringat terus di alam bawah sadar. Kakinya Dian tadi. Lalu akhirnya besok, haleluya. Nggak usah kaget ya, biasa saja ya, namanya juga orang bersin, nggak usah dilihat. Kepo loh. Ya saudara, lalu besok itu setan datang, ditambah dengan daging. Setan bilang, kemarin kamu nonton kakinya Dian bagus loh. Masih ada kaki-kaki yang lain. Ada kakinya Susi, kakinya siapa lagi? Ya, kamu kalau mau lihat jangan bilang Debbie loh ya. Ya, nanti kalau kamu mau lihat ada, coba klik lagi yang kemarin itu. Tadinya awalnya Tuhan. Kalau orang rohnya kuat, mungkin dia bisa jatuh satu saat. Jatuh, tapi dia bertobat. Tuhan ampuni Tuhan, kemarin kenapa saya masih lihat film begitu Tuhan. Ampuni, kuduskan aku. Dia baca Alkitab. Dia berdoa, dia dengar lagu-lagu rohani, dia bangun rohnya kembali. Itu orang yang sadar, tapi orang yang tidak sadar besok dia cari lagi tuh kakinya Dian. Dari 1 kali, ya besok jadi 2 kali. Nanti sehari bisa 2 kali. Bertambah jadi sehari 3 kali. Ada yang sehari sampai 6 kali. Ada orang konseling sama saya, Bu. Saya nonton film porno sehari bisa sampai 6-7 kali, Bu. Saya bilang sebentar lagi kau gila. Sakit jiwa kau. Terus-terusin aja. Iya Bu, makanya saya mau bertobat Bu. Saya tahu itu dosa. Keluar dari situ. Tapi kayaknya berat jerat itu. Nah ini gara-gara 1 kali kita biarkan daging kita. Ya, jadi handphone ini bisa menjadi alat untuk setan, tapi juga bisa kita pakai menjadi alat buat Tuhan. Saya untuk belajar khotbah, orang bilang gini, Bu, ya kenapa Ibu nggak pakai Alkitab? Bukan apa-apa. Yang pertama mata saya udah buram baca Alkitab. Ini kan menyala ya, jadi kita baca itu apalagi kalau kita tandai biru, tulisannya itu jadi berubah putih, dasarnya biru. Di mata itu nggak sakit, kita bisa baca. Lalu saya mau cari ayat, misalnya saya mau khotbah duduk di situ, tiba-tiba Tuhan ingetin bicara tentang kemurnian. Saya tinggal buka konkordansi Alkitabnya, saya ketik kemurnian di Alkitab, keluar semua ayat tentang kemurnian. Jadi saudara, alat ini bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, tapi selanjutnya juga bisa kita pakai untuk jadi kerajaan setan di hidup kita. Tinggal tergantung di tangan siapa dia berada. Amin apa amin? Ya, handphone yang sama, barang yang sama di tangan orang yang terikat dengan film porno tiap hari buat nonton film porno. Tapi di tangan saya handphone ini menghasilkan khotbah-khotbah yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah sekarang kan kita yang memilih. Kenapa engkau serius? Hanya harus serius dengan dosa. Yang pertama tadi ayat ini sudah berkata, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan.
Nah saudara bayangkan kalau hidupmu terpisah dari Allah, ada damai enggak? Enggak mungkin, stres kau. Orang yang terpisah dari Tuhan tuh stres. Paling enak tuh hidup dekat dengan Tuhan. Paling enak tuh saya nih paling enak nyanyi sedikit nangis. Merasakan Tuhan, baru nyanyi refnya toh udah air mata keluar. Mau di mobil, mau di pesawat, mau di mana aja. Ya udah. Di atas pesawat kemarin saya terbang dari Palangkaraya ke sini. Goyang terus pesawatnya, anginnya kenceng. Lalu roh ketakutan mulai muncul. Ini kalau tiba-tiba pesawatnya jatuh, jangan bilang pendeta enggak ada pikiran gitu. Ada. Karena pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Iya, anginnya kenceng. Tapi saya yang harus memutuskan. Saya mau biarkan saya dikuasai roh ketakutan atau saya ambil alih. Begitu roh ketakutan muncul. Ya, ini iblis ngomong gini, ini goyangnya nggak biasa loh. Biasanya tuh goyang sedikit aja diem. Ini kok dari awal sampai akhir goyang terus. Dari Palangkaraya. Lalu saya bilang gini, iblis, hidup mati saya tuh di tangan Tuhan. Saya percaya hidup saya di tangan Tuhan. Kalau udah waktunya mati ya sudah. Kalau belum ya saya tidak akan mati. Saya langsung naikkan pujian. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Di atas pesawat saya mulai nangis, ngalami hadirat Tuhan. Kau yang jadikanku berharga di matamu. Masih goyang, tetap goyang pesawatnya, tapi saya udah gak ngerasain goyangannya lagi karena sudah ketutup dengan hadirat Tuhan. Saya sudah nangis di pesawat, saya sudah menyembah Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Udah hadirat Tuhan penuh. Indah gak ikut Tuhan? Indah. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, makanya saya tuh banyak ngomong, orang datang konseling, Bu, saya kok gak pernah rasain Tuhan ya Bu. Saya udah doa, saya udah gini, gak bisa loh Bu, saya jauh dari Tuhan. Ya coba koreksi. Jangan sampai ada dosa yang akhirnya menyebabkan engkau terpisah dari Tuhan. Jangankan berharap mengalami mujizat. Kita ngalami hadirat Tuhan aja udah susah kalau hidup kita terpisah dari Tuhan. Apalagi mengalami mujizat. Jauh saudara. Mari kita sungguh-sungguh berdoa hari ini, cek di hidup kita. Karena ayat ini berkata, dosamu, kejahatanmu lah yang memisahkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, dan dosamu itu yang menyebabkan dia tidak mau mendengar. Tuhan tuh mendengar tapi dia gak mau jawab. Kenapa? Karena ya dosamu itu yang menjadi penghalang. Karena Allah itu kudus, kita berdosa gak mungkin bisa bersatu. Ayat yang ketiga berkata di sana. Ayat yang ketiga kita baca, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara, dosa itu selalu hukumnya maut. Kita kemarin nih lagi diramekan bangsa kita ini ya, kasusnya Polri, kasusnya TNI. Polri tembak-tembakan, katanya istrinya dilecehkan. Ini persis kisahnya Yusuf dan Potifar. Tapi hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Kita juga bingung, sebenarnya kan sudah ada orang-orang yang tahu di situ. Kenapa orang-orang yang nggak dipanggil?
Ya coba kalau saya yang jadi penyelidiknya, udah ketemu langsung itu yang bersalah. Tapi ya itulah namanya juga, ya jangan sampai di bangsa kita ini hukum kehilangan kekuatan. Kita perlu berdoa saudara. Balik-baliknya semua tentang perselingkuhan. Ternyata ini jenderalnya selingkuh sama ini, ininya selingkuh sama ini. Aduh ribet deh saudara urusan dosa ini. Belum lagi yang TNI suruh bunuh istrinya, membayar uang 120 juta, 4 orang dibayar suruh tembak di kepala. Kenapa? Karena punya selingkuhan. Tapi ini sih agak-agak mending, orangnya dicari, menghilang. Tiba-tiba mati sendiri. Nggak usah ditembak, mati udah mati sendiri. Kenapa? Bunuh diri. Apa yang dihasilkan dari dosa? Maut, kebinasaan. Jangan bermain-main dengan kenajisan, percabulan. Buang itu jauh-jauh dari hidup kita, perselingkuhan. Saudara, kita sungguh-sungguh harus berdoa buat aparat-aparat di negeri ini. Supaya ada roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Enggak peduli mau Kristen, mau bukan Kristen, tidak bisa menjadi berkat. Kita perlu berdoa, menangis sama Tuhan. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau yang bagian aparat, yang penegak hukum aja sudah tidak ada hukum di dalamnya. Ya, saudara, Alkitab firman Tuhan berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa menimbulkan noda bangsa. Jadi dengan kata lain saya mau bilang kalau kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan juga akan mengangkat derajat hidup kita. Karena kebenaran itu mengangkat derajat hidup seseorang. Derajat hidup kita, derajat hidup keluarga kita. Bahkan firman Tuhan bilang kebenaran ya mengangkat derajat, meninggikan derajat sebuah bangsa. Kita berdoa supaya Indonesia ini saudara. Aduh saudara ya, benar-benar loh saya tuh gregetan lihat Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berperkara. Ingat bangsa Israel, waktu mereka hidup dalam kenajisan, percabulan. Lihat Sodom dan Gomora, jangan sampai itu terjadi. Tuhan itu murka dengan dosa saudara, jangan anggap enteng. Sampai satu kota Sodom dan Gomora dihancurkan, dibinasakan. Kenapa? Dosa. Terjadi perselingkuhan di situ, homoseksual, lesbian. Untung Citayam sudah bubar. Kalau enggak itu tiap hari. Sebentar lagi udah mau berkibar bendera LGBT di situ. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat bangsa ini saudara. Nanti kalau sudah dianggap biasa, ya udah jadi biasa. Ada seorang ibu yang berkata gini, Bu Debi doakan ya Bu sungguh-sungguh dunia ini. Kenapa? Sekarang di Amerika boleh menikah kan? Pasangan mau laki perempuan, mau perempuan sama perempuan, perempuan laki-laki sama laki-laki boleh menikah. Di Jerman ini lebih gila lagi Bu hukum yang baru keluar. Anak sama papa boleh nikah. Papa sama anak boleh nikah, mama sama anak boleh menikah. Tidak ada yang boleh menentang siapapun yang mau nikah. Dia bilang, untung ya ibu hidup di Indonesia ya Bu. Saya tuh pengen loh hidup di Indonesia. Saya bilang di Indonesia rohnya begitu sudah banyak. Benar nggak? Lihat saja. Ya, bapak perkosa anak kan cuma karena banyak yang tidak terbuka kan. Di Indonesia saya bilang rohnya banyak yang begitu. Homo, lesbi banyak. Tuh cuma undang-undangnya belum disahkan. Tapi rohnya begitu tetap Bu. Iya banyak sekarang saudara. Orang-orang yang kita lihat normal ternyata sekarang
Ya anak saya bilang, mam temen saya itu jadi lesbi, dulu normal. Sekarang pacaran sama perempuan. Kita lihat saudara, dosa itu bekerja luar biasa loh. Makanya saya berdoa saudara ya. Tuhan bilang kita nih berdoa sungguh-sungguh buat bangsa ini. Tapi kita melihat tuh ya, TNI-nya itu, dia habis suruh bunuh istrinya, ngajak selingkuhannya lari, selingkuhannya ndak mau. Karena dia nggak mau terikut-ikut di kasus itu. Begitu ndak mau, ya si Pak Muslimin ini pulang ke rumah orang tuanya, minta maaf. Setelah minta maaf, minum racun. Ditemukan mati bunuh diri, sudah berbusa di kamar orang tuanya. Apa yang dihasilkan dosa? Dosa itu tidak akan menghasilkan apa-apa, apalagi damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa nggak mungkin hidupnya damai. Dengar baik-baik, kenapa Tuhan mau kita ini buang semua dosa? Supaya hidupmu itu damai. Yesus sudah kasih kita ini damai. Yesus bilang, aku tinggalkan damai sejahteraku padamu. Damai itu melampaui segala akal pikiranmu. Tetapi dosa itu adalah pencabut damai sejahtera. Makanya jangan hidup dalam dosa. Bapak-bapak yang punya kepahitan, engkau hidup pahit itu tidak akan damai hidupmu. Yang pahit sama anak, pahit sama menantu, ya pahit sama semua orang, pahit. Sama keluarga pahit, ya. Jangan saudara, mari kita hidup Tuhan. Kalau ada di hatiku ini sesuatu yang belum berkenan, engkau masih melihat ada kepahitan, ada apapun, Tuhan ambil itu semua dari hidupku. Aku mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biar itu saudara yang akan menjadi kita ini, membawa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kita baca ayat yang selanjutnya. Di sana dikatakan, ya, kenapa Tuhan tidak menjawab? Ya tadi dikatakan, karena tanganmu penuh darah, ya, dan tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, Tuhan bilang bangsa ini. Dan tidak ada penghakiman dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Kita berdoa jangan sampai ini terjadi di atas bangsa kita saudara. Ya sungguh-sungguh kita bawa bangsa kita. Orang mengajukan pengaduan dengan alasan yang ya tidak benar. Ya semua sudah tidak ada yang benar. Tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh, orang mengandalkan kesia-siaan, bayangkan, mengucapkan dusta, jangan suka bohong, itu juga dosa. Nah ini, bohong ini. Ya mungkin kita pikir bohong-bohong itu biasalah. Suami jangan suka bohong sama istri, amin. Amin bapak-bapak. Gak ada amin loh bapak-bapak ini. Ya, berarti di sini semua bapak-bapaknya sudah luar biasa ya. Ibu-ibu juga jangan suka bohong kepada suami. Ya, dalam masalah apapun, dalam masalah uang, dalam masalah apa. Ya, kita jaga rumah tangga kita. Ya, sampai ada ibu-ibu yang ngomong, wah suami saya itu bu, jangankan saya colong duitnya. Saya ini ke pasar aja dia gak pernah kasih saya uang. Sampai dia temenin saya kalau ke pasar bu. Jadi beli telur 1 kilo yang bayar dia. Karena dia takut saya mau ambil uangnya. Orang di pasar pikir gini, ibu luar biasa suaminya setia banget ya. Bukan setia bu, dia takut duitnya saya colong. Jadi biar beli telur dia anter. Karena harus keluar dari kantongnya, suami yang begini bertobat.
Pelit itu juga dosa. Alkitab bilang orang pelit tidak masuk surga. Amin Bapak-bapak. Jangan pelit-pelit ya. Lalu dikatakan yang berikutnya saudara, ayat yang kelima, mereka dikatakan mereka menetaskan telur ular beludak ya, dan menenun sarang laba-laba. Waduh, siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ya ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Ini tentang akibat-akibat dosa yang kita nggak tahu, tapi di alam roh seperti itu saudara. Orang yang hidupnya suka bohong, suka berdosa, engkau sedang mengandung kelaliman. Satu saat engkau akan menetaskan telur ular beludak, yaitu kayak yang bunuh diri. Selingkuh tadi awalnya cuma karena selingkuh. Selingan indah keluarga utuh. Katanya Pret. Nggak ada selingan indah keluarga utuh. Selingkuh. Maunya selingannya indah tapi tetap keluarganya tetap utuh. Nggak ada begitu. Dosa tetap dosa. Tadinya dari awalnya selingkuh. Lama-lama bayangkan loh, sampai pengen membunuh loh. Coba tega sekali saudara. 120 juta harga istri nyawanya loh. Sampai orang yang mau nembak itu tidak tega. Harusnya ditembak di kepala, disuruh sama suaminya. Dia nggak tega waktu udah beginiin pistolnya. Akhirnya turun ke bawah. Nggak jadi di kepala. Bayangkan saudara, pembunuh bayarannya aja tidak tega loh. Suaminya tuh tega. Akhirnya mati dengan cara dia yang maut yang ikuti dia. Tadinya dia pikir dia mau bunuh istrinya untuk dapatkan maut. Makanya saya selalu bilang kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Ya, biar sudah bunuh mau dicoba dengan 120 juta, belum waktunya Tuhan mati, tidak mati. Malah yang melakukan dosa suaminya yang selingkuh, ini yang diikuti roh maut. Iblis itu pengen kalau orang berdosa itu langsung mati. Supaya masuk dalam kerajaan neraka. Untung Alkitab bilang, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Tapi ya kalau dia mau mati sendiri, ya udah minum racun dia. Langsung neraka tuh jalan tol. Lihat buah dari dosa, upah dosa ialah maut. Jangan main-main saudara, karena iblis itu ini yang dikatakan di sini. Menenun sarang laba-laba, menetas, dia mengandung kelaliman, menetaskan telur ular beludak. Ya, satu aja ditekan pecah, keluar seekor ular beludak. Hati-hati, dosa kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, di sana dikatakan, sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Apa artinya? Dosa itu tidak akan berguna apa-apa. Tenunannya tidak dapat dipakai, ya, tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dosa ditenun dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Artinya apa? Dosa itu tidak ada gunanya dalam hidup manusia, itu enggak ada. Yang ada itu malah dikatakan di sana, ya satu saat akan menetas, membunuh kita sendiri. Saudara yang terkasih,
Kalau kita mau mengalami Tuhan dalam hidup ini, kalau kita mau mengalami doa-doa kita dijawab, hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, mari kita bereskan sebelum dosa-dosa yang kecil tadi berubah menjadi sesuatu yang buas seperti ular-ular beludak ini. Mari sebaiknya kita introspeksi diri. Kita mau Tuhan, hari ini biar Engkau lihat, saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau bilang, Tuhan biar Engkau lihat apa yang ada di hati kami, apa yang ada di hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh meminta untuk Tuhan turut bekerja. Bilang pada Tuhan, Tuhan ambil semua yang tidak berkenan. Karena ini penting kita bereskan hidup kita, buang semua yang tidak berkenan, supaya kita boleh mengalami yang namanya perkenanan Tuhan di dalam hidup kita.